Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Dea Ananda Salsabella NIM 2320090, yang kedua Amri Nadif NIM 2320080 dari kelas PGMIC. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam video pembelajaran berikut yang berjudul Keanekaragaman Masyarakat Indonesia, Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia, Strategi Integrasi Nasional, Isu Integrasi Nasional. Keanekaragaman Masyarakat Indonesia. Menurut Trihayani pada tahun 2012, multikultural bukanlah suatu pengertian yang mudah untuk dirumuskan, karena mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural atau beragam, dan kultural yang berarti kultur atau budaya. Akar kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Menurut Mahfud pada tahun 2009, secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Menurut Raymond Williams pada tahun 2004, menyatakan bahwa budaya merupakan salah satu istilah yang paling sulit dirumuskan di dalam Kamus Bahasa Inggris. Menurut Parex, pada tahun 2011, mengartikan multikultural meliputi tiga hal. Yang pertama, multikultural berkenaan dengan budaya. Yang kedua, merujuk pada keberagaman yang ada. Yang ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran isme menunjukkan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya. Kemudian, karakteristik masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memiliki karakteristik dasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Van den Burs berikut ini. A. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat komplementer. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. D. Relatif sering terjadi di antara kelompok yang ada. E. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok lainnya. Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Secara singkat, inti permasalahan yang berpotensi mendesintegrasikan bangsa Indonesia adalah: yang pertama, corak Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman suku bangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya, dan keanekaragaman suku bangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan tersebut. Yang kedua, sistem nasional yang otoriter, militeristis, dan korup dalam segala aspeknya, sehingga terjadi berbagai bentuk pemanipulasian hukum dan sara bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum.
yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan suku bangsa dan kesukubangsaan. Yang ketiga, corak masyarakat yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis. Dalam pemerintahan Soeharto, konsep demokrasi diberi embel-embel, seperti demokrasi Pancasila, yang hanya menjadi angan-angan karena tidak operasional. Integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Strategi integrasi nasional. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu polisi assimilation dan polisi Bhinneka Tunggal Ika. Syamsuddin pada tahun 1989 berpendapat strategi yang pertama yaitu dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia adalah 1. Memperkuat nilai bersama. 2. Membangun fasilitas. 3. Menciptakan musuh bersama. 4. Memperkokoh lembaga politik. 5. Membuat organisasi untuk bersama. 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. 8. Menghapuskan identitas-identitas lokal. 9. Membarukan antar tradisi dan budaya lokal. 10. Menguatkan identitas nasional. Sedangkan menurut Howard Origins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang ke-1 adalah adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Menurut Myron Weiner, pada dasarnya ada 2 strategi integrasi nasional. Yang pertama adalah strategi asimilasi, yaitu kebudayaan suku yang dominan dijadikan kebudayaan nasional. Sedangkan kebudayaan suku minoritas ditundukkan kepada kebudayaan suku mayoritas. Yang kedua adalah strategi persatuan dalam keanekaragaman, yaitu kesetiaan nasional dibentuk tanpa menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas. Oleh karena itu, strategi asimilasi lazimnya menimbulkan pemberontakan yang berlarut. Strategi tersebut jarang sekali dijadikan kebijaksanaan resmi. Strategi akomodatif lebih mampu mendukung proses integrasi nasional. Isu integrasi nasional. Isu integrasi nasional merupakan salah satu daripada cabaran penting dalam negara kita. Oleh hal yang demikian, cara yang paling berkesan untuk menanganinya adalah melalui peranan guru di sekolah. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeda dari segi latar belakang, status sosial, dan budaya untuk membentuk suatu identitas yang mempunyai pegangan norma, sistem nilai, serta mengamalkan kehidupan bersama. Penyatuan ini pada akhirnya akan mewujudkan persamaan pemikiran antara kaum di sebuah negara. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.